Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Muslim Official, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu dilarangnya perempuan menerima lamaran seorang pria. Syariat menetapkan, semua perempuan yang boleh dinikahi, maka boleh dilamar. Sebaliknya, perempuan yang tidak boleh dinikahi, tidak boleh dilamar. Hanya saja ketidakbolehan atau larangan itu ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Larangan yang bersifat permanen disebabkan oleh hubungan mahram muabbat, seperti seorang laki-laki dengan saudara perempuannya. Sedangkan larangan melamar sementara antara lain disebabkan hubungan mahram muakkad, seperti adik ipar dan perempuan yang berstatus istri orang lain. Hikmah di balik larangan melamar atau menikahi perempuan yang berstatus mahram, baik muabbat maupun muakkad, begitu juga larangan melamar perempuan yang masih dalam masa iddah atau perempuan yang sudah dilamar orang lain. Antara lain karena berpotensi timbulnya kekacauan garis keturunan, perselisihan, dan konflik sosial lainnya. Di antara larangan melamar sementara adalah melamar perempuan yang sedang menjalani masa iddah dari suami sebelumnya. Para ulama sepakat melarang khitbah dengan ungkapan syarih, jelas, kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik iddah wafat, iddah talak raji, maupun iddah talak bain, berdasarkan firman Allah, artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beriddah, 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Quran Surah Al-Baqarah, 234. Maksud ungkapan syarih adalah ungkapan jelas dan terang-terangan menyatakan keinginan menikah, seperti aku ingin menikahimu, atau, jika masa iddahmu habis, aku ingin menikahimu, atau, aku melamarmu untuk dinikah. Di antara alasan dibalik larangan atau pengharaman melamar perempuan beriddah dengan ungkapan syarih adalah adanya kemungkinan si perempuan berbohong tentang berakhirnya masa iddah, di samping adanya pelanggaran hak dari laki-laki yang menalaknya. Sedangkan melanggar hak orang lain dilarang dalam syariat. Adapun melamar dengan ungkapan sindiran atau penawaran bergantung kepada keadaan perempuan yang dilamarnya. Pertama, jika perempuan yang dilamar adalah perempuan beriddah dari cerai wafat dan iddah dari talak 3, bain kubra, maka hukumnya boleh, hanya saja tidak boleh mengadakan perjanjian nikah, berdasarkan kesepakatan ulama yang digali dari ayat berikut. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita yang ditinggal wafat, itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah, 235. Maksud ungkapan kinayah adalah sindiran atau ungkapan tidak langsung namun menyimpan tujuan tertentu. Contohnya ungkapan pujian, kamu cantik sekali, atau banyak sekali yang menyukaimu, atau mudah-mudahan Allah memudahkanku mendapatkan istri yang saleha, dan sebagainya. Semakna dengan ungkapan sindiran adalah perbuatan tertentu, seperti pemberian hadiah atau bingkisan. Sebagaimana dimaklumi, perempuan yang menjalani iddah wafat pernikahannya berakhir dengan wafat suaminya. Sehingga tidak ada hak mantan suami yang dilanggar dan tidak peluang bahaya apapun darinya. Kedua, jika perempuan yang dilamar sedang menjalani masa iddah raji, maka ulama sepakat mengharamkannya. Sebab, selama masa iddah, mantan suami menceraikan masih memiliki hak untuk merujuknya. Sehingga jika lamaran dipaksakan, ada pelanggaran terhadap haknya walaupun dilamar dengan bahasa sindiran. Demikian sebagaimana yang diungkap oleh An-Nawawi. Kemudian, jika seorang perempuan terbebas dari pernikahan dan iddah, maka ia boleh dilamar, baik dengan ungkapan sindiran maupun dengan ungkapan syarih, terang-terangan. Sementara jika si perempuan sedang menjalani masa iddah, maka secara mutlak haram melamarnya dengan ungkapan syarih. Begitu pula melamarnya dengan sindiran. Walaupun dalam masa iddah raji, ia tetap haram. Sedangkan jika ia dalam masa iddah wafat, dilamar dengan ungkapan sindiran tidaklah haram. Termasuk larangan sementara adalah melamar seorang perempuan yang sudah dilamar laki-laki lain. Bahkan, ulama sepakat mengharamkannya jika lamaran dari laki-laki pertama jelas diterimanya kecuali diizinkan oleh pelamar pertama tersebut, atau ia meninggalkannya tanpa alasan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah seseorang dari kalian menjual sesuatu yang telah dijual saudaranya.
Dan janganlah seseorang melamar seorang perempuan yang telah dilamar saudaranya kecuali saudaranya itu mengizinkan, hadis riwayat Ahmad. Tindakan tersebut diharamkan karena akan menyakiti pelamar pertama, mewarisi permusuhan, dan menanam benih kedengkian dalam hati. Berbeda halnya dengan lamaran pertama yang tidak diterima oleh si perempuan. Jumhur ulama sepakat membolehkan lamaran kedua. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari Fathimah binti Qais yang menunjukkan kebolehan lamaran kedua selama lamaran pertama belum ada yang diterima, atau ketidaktahuan si pelamar bahwa sebelumnya si perempuan sudah ada yang melamar. Kendati demikian, siapapun harus menyadari bahwa etika Islam mengajarkan agar umatnya menjauhi segala syubhat atau keraguan-raguan, menempuh jalan musyawarah, mencari kemaslahatan, demi menjaga hubungan baik antara sesama manusia, terlebih dengan sesama muslim, jauh dari perselisihan, dan terbebas dari kedengkian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, syariat menetapkan haram menikahi atau melamar perempuan yang berstatus mahram mu'abbad. Syariat juga menetapkan haram menikahi atau melamar perempuan bersuami atau perempuan yang masih dalam masa iddah talak raji. Keharaman menikahi dan melamar perempuan beriddah raji bersifat sementara hingga masa iddahnya habis. Semua perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik iddah wafat, iddah raji, maupun iddah bain, haram dilamar dengan ungkapan syarih atau ungkapan terang-terangan. Perempuan beriddah talak raji haram dilamar, baik dengan ungkapan syarih maupun dengan ungkapan kinayah. Sementara perempuan yang ditinggal wafat dan perempuan dalam iddah talak bain kubra tidak haram diajak menikah atau dilamar dengan ungkapan kinayah. Termasuk yang haram dilakukan adalah melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Dikecualikan lamaran sebelumnya tidak diterima atau diizinkan pelamar pertama. Hikmah di balik larangan menikah atau melamar perempuan mahram mu'abbad, perempuan bersuami, atau perempuan dalam masa iddah antara lain berpotensi timbulnya kekacauan garis keturunan, perselisihan, dan konflik sosial, wallahu alam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Madrasah Muslim Official agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar Islam dan solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.